Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Laras Andira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian risiko pada proses pembuatan minyak kelapa sawit. Nah, bisa kita lihat ini ada proses pembuatan minyak kelapa sawit di mana langkah pertama yaitu melakukan proses pemanenan atau pendodosan kelapa sawit dan dilanjutkan dengan pemindahan kelapa sawit yang sudah dipanen ke dalam truk yang kemudian nantinya akan dibawa ke pabrik untuk proses pembuatan minyak kelapa sawit yang lebih lanjut. Nah, pada proses pemindahan kelapa sawit yang sudah dipanen ke dalam truk, di sini bisa kita lihat bahwa ini ada satu contoh posisi kerja yang tidak ergonomis, di mana pekerja memikul kelapa sawit dan membebankan kelapa sawit tersebut di punggungnya. Ini bisa saja menimbulkan penyakit akibat kerja, di mana punggung bisa saja menjadi nyeri dalam waktu pendek atau berkepanjangan. Lanjut, setelah proses pemindahan buah kelapa sawit ke dalam truk dan akan diantarkan ke pabrik, pada proses ini juga bisa menimbulkan atau berpotensi mengalami kecelakaan kerja, di mana jika truk tersebut kelebihan muatan, maka bisa saja terjadi kecelakaan pada proses pengantaran kelapa sawit ke pabrik. Begitu. Nah, lanjut, ini ada proses pemasakan kelapa sawit. Ini juga bisa berpotensi terpapar hawa panas. Dan di sini bisa kita lihat pada gambar selanjutnya, yaitu pada proses pembuatan minyak kelapa sawit di pabrik, itu bisa saja pekerja terpapar kebisingan sehingga para pekerja harus menggunakan alat khusus. Nah, untuk di perkebunannya sendiri, pekerja juga bisa terpapar zat kimia pada proses penyemprotan pohon kelapa sawit menggunakan pestisida dan zat-zat kimia lainnya. Nah, lanjut, ini ada identifikasi bahaya, penilaian risiko, skala prioritas, pengendalian risiko K3, dan penanggung jawab. Nah, untuk kegiatannya saya mengambil contoh kegiatan yaitu mendodos kelapa sawit pada saat kegiatan panen dengan identifikasi bahaya, yaitu bisa saja tertimpa buah kelapa sawit saat proses pemanenan, di mana dampaknya itu pekerja bisa saja terluka atau bahkan jika terkena kakinya itu bisa saja memar dalam waktu yang berkepanjangan. Untuk kekerapannya itu sering terjadi dan keparahannya itu bisa dikatakan cukup parah karena bisa menimbulkan memar yang cukup lama gitu dengan tingkat resikonya yaitu 9 dan skala prioritasnya yaitu 1, karena selain memar yang berkepanjangan bisa saja terjadi akibat pekerja tersebut tidak bisa lagi jalan karena akibat tertimpa buah kelapa sawit yang cukup besar gitu. Nah, untuk pengendalian risiko K3-nya sendiri, yaitu yang pertama menggunakan metode rekayasa teknik, di mana ada alat tertentu atau alat khusus harusnya untuk mendodos kelapa sawit seperti kren untuk melakukan atau menggantikan proses pemanenan kelapa sawit. Nah, jika proses
rekayasa teknik tadi dirasa kurang tepat, maka untuk pengendalian keduanya yaitu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Meskipun bukan pilihan utama, namun APD tetap harus wajib ada di tempat kerja, khususnya di perkebunan kelapa sawit. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.